Sementara itu pemirsa, Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus menegaskan generasi muda ternyata mendominasi jumlah pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Halo teman-teman, nggak kerasa ya 2024 ini sudah hampir berakhir. Kita sudah melewati banyak sekali berbagai pemilu. Mulai dari pemilihan presiden, terus yang terakhir kemarin adalah pilkada. Nih, saya mau tanya dulu nih sebelumnya pada teman-teman. Teman-teman sudah belum menggunakan hak pilih kalian atau malah kalian golput? Ingat ya, memilih itu merupakan hak dan kewajiban untuk kita membantu Indonesia berubah menjadi lebih baik atau membuat Indonesia menjadi golden atau emas seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya bersama teman-teman mau tanya nih kepada teman-teman mahasiswa UM, mereka sudah menggunakan hak pilihnya atau belum? Simak sampai habis ya. Let's go. Tahun kemarin itu merupakan pengalaman pertama saya ikut pemilu. Belum, tahun ini kali pertama saya untuk mengikuti pemilu. Sangat disayangkan saya belum pernah mengikuti pemilu. Iya, yang pilihan kedua, saya mahasiswa rantau yang nggak sempat pulang. Sebetulnya ini tahun pertama saya dalam mengikuti pemilu, tapi sangat disayangkan saya tidak bisa mengikuti pemilu itu. Karena kebetulan saya ngerantau dan jauh dari kota asli saya, jadi tidak memungkinkan untuk pemilu itu pulang dulu gitu. Pengalaman pertama saya ikut pemilu itu karena ini pengalaman pertama ya, jadi saya itu mempertimbangkan suara saya untuk memilih calon presiden maupun wakil presiden yang mana. Nah, pada tahun kemarin itu karena saya kan memilih calon presiden nomor urut 02 ya. Nah, itu saya banyak dicecar gitu sama teman-teman saya. Sehingga dari situ itu saya belajar bahwa bagaimana cara memandang politik itu lebih luas lagi. Dikarenakan memang setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai mahasiswa itu juga memiliki hak bahwa kita itu memilih siapa saja itu boleh, berdasarkan sudut pandang yang berbeda pun juga nggak apa-apa. Sehingga walaupun kita banyak dicecar oleh banyak orang, itu seharusnya sebagai mahasiswa kita memiliki pendirian yang teguh terhadap pilihan kita. Oleh karena itu, alasan saya ikut pemilu kemarin itu, saya menganggap bahwa satu suara dari saya itu berharga untuk menentukan masa depan Indonesia itu bagaimana. Mungkin kita sebagai mahasiswa harus lebih bijak dalam menilai informasi-informasi yang kita dapatkan, apalagi mengenai pemilu. Jadi kita harus bisa menilai setiap calon mana yang mungkin memiliki potensi nantinya membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Menurut saya sangat meriah karena calon pasangan tahun ini itu sangat-sangat memberikan visi dan misi dan juga program yang sangat menarik, yang menurut saya lumayan banyak mengangkat aspirasi dari masyarakat. Tanggapan saya terkait pemilu 2024 ini, saya itu mengikuti prosesnya itu ngerasanya cukup seru dan banyak juga kayak tantangan-tantangan yang dihadapi, mulai dari banyak bermunculan hoax-hoax itu, kemudian masyarakat juga jadi terpecah dalam beberapa kubu. Tapi menurut saya pemilu kemarin itu tuh masyarakat itu sudah sangat berantusias dalam mengikutinya. Untuk pemilu kemarin itu sepertinya banyak sekali para calon pasangan yang mempromosikan kualitas diri mereka di berbagai sosial media, sehingga dalam dunia sosial media pun itu ramai menjadi perbincangan bahwa politik di Indonesia itu seperti apa, sehingga menjadi obrolan di berita-berita dunia gitu. Lalu untuk fenomenanya itu menurut saya unik karena ada banyak sekali pihak-pihak itu yang mendukung dan juga meruntuhkan di berbagai calon yang ada di Indonesia seperti itu. Sehingga dari diri kita sendiri itu harus bijak juga dalam mengolah informasi yang kita dapat melalui sosial media. Saya merasa hak saya untuk bersuara ini juga termasuk berharga dalam peran
Indonesia nanti ke depannya selama 5 tahun. Yang saya akan lakukan, pertama-tama saya akan menganalisis dulu dari visi misi dari calon pasangan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan juga program-program yang ditawarkan. Pastinya saya akan memahami dulu visi, misi, dan juga program kerja dari setiap pasangan calon. Kemudian saya akan menggunakan hak pilih tersebut dengan baik. Mungkin golput ini untuk anak-anak rantau sendiri ini juga terkait kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk pulang dan juga sangat memakan waktu, sehingga mungkin juga mereka ingin mengikuti pemilihan suara ini tapi tidak bisa karena kondisi mereka saat ini. Menurut saya golput itu untuk alasannya itu kan berbagai macam ya. Namun untuk bagi mahasiswa yang tidak bisa pulang lalu ia memilih golput itu menurut saya kurang, karena kan mahasiswa tersebut bisa ikut pemilu di area kos-kosannya masing-masing seperti itu, dengan menunjukkan KTP mereka bahwa menunjukkan mereka itu WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk memilih calon pemimpin di masa depan yang nanti itu seperti apa. Sehingga orang yang memilih golput itu menurut saya mereka merugikan hak mereka gitu, karena kemungkinan mahasiswa itu kan banyak mengkritik pemerintah ya, sehingga kalau mereka banyak mengkritik pemerintah itu seharusnya mereka lebih berpartisipasi aktif dalam pemilu. Daripada golput lebih baik ya ikut pemilu saja gitu. Menurut saya golongan putih ini sangat tidak baik ya, karena tidak menggunakan haknya untuk bangsa Indonesia. Saya sendiri menerima informasi yang cukup telat terkait sebenarnya bisa dari mahasiswa rantau itu untuk memilih di tempat terdekatnya, di kos terdekat ataupun di tempat kuliah terdekatnya itu dengan beberapa syarat atau beberapa berkas yang perlu diurus. Saya kurang mendapatkan informasi yang cepat mengenai itu, jadi tidak bisa memilih di tahun ini. Menurut saya golput itu hak setiap warga negara, tapi sebisa mungkin kita itu menggunakan hak pilih tersebut, karena kalau misalkan banyak masyarakat yang tidak mengikuti pemilu kemarin itu dapat mengurangi kontribusi dalam menentukan masa depan negara kita. Pemilu adalah salah satu media untuk kita sebagai masyarakat berkontribusi dalam menuju Indonesia yang melek dan berdemokrasi seperti itu, yang tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Satu suara kita jelas berharga, terlebih kita sebagai mahasiswa dituntut untuk harus berpikir kritis dan selalu mengawal integritas dan berkelanjutan dalam berdemokrasi. Siapapun pemimpinnya, kita harus tetap memilih dan mengawal hal tersebut. Nah, sebagian dari mahasiswa yang kita lakukan wawancara, rupanya mereka itu banyak atau belum pernah melakukan pemilu seperti itu, dikarenakan mereka merupakan mahasiswa yang merantau dan akhirnya mereka dipaksa untuk atau dituntut untuk menjadi teman-teman yang bergolongan putih atau golput seperti itu. Namun tidak perlu khawatir, sebenarnya bagi teman-teman perantau, teman-teman itu bisa untuk memiliki hak atau mendapatkan haknya sebagai memilih dengan cara mengakses laman resmi KPU untuk memilih dan berpindah di TPS. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa pilih, gunakan hak suaramu dan ikut atau melaksanakan kewajibannya dalam pemilihan, baik nanti di 5 tahun yang akan mendatang atau mungkin hanya dalam sekedar lingkungan mahasiswa seperti pemilihan BEM atau pemilihan apapun itu. Oke, sekian. Selamat tinggal. Dadah.